Oke, kali ini kita mau melanjutkan ya, eh, apa pengenalan MS Word yang kedua. Jadi setelah kita sesuaikan bidang kerja kita di Microsoft Word ini dengan cara memilih shortcut keys depan ini quick access toolbar, terus kemudian melipat menu begitu ya, nggak perlu dilipat saja. Nah itu kemudian selanjutnya kita mengatur shortcut key. Shortcut keys ini kita butuhkan untuk mempercepat proses aplikasi style. Jadi kalau kita misalnya ini ya, kan ini, nah mulai dari atas nih ya, ini misalnya kita mau gunakan heading style heading 1, ini heading 2 ya, terus kemudian ini body text ya, terus kemudian ke bawah ini adalah caption, terus ini teks lagi, body text, caption lagi gitu ya. Nah ini heading 2, heading 3. Nah kalau misalnya tidak menggunakan shortcut keys, kita harus selalu mengeluarkan window style ini ya, terus kemudian harus kita klik ya sesuai dengan yang level heading yang kita perlukan. Jadi misalnya kalau ini heading 2 ya harus kita klik di heading 2 gitu. Ini heading 3 ya harus kita klik di heading 3. Ini body text ya harus kita cari body text, kita klik di body text gitu. Jadi nih misalnya ya, kita buka satu file lagi, misalnya ini belum ada stylenya nih ya. Nah ini belum ada stylenya, ini mungkin sudah ada style heading 1, terus kemudian ini body text ya, kemudian nah sampai sini aja kan ini body text, kemudian ini udah bukan body text lagi, itu mungkin sudah normal atau apa gitu ya. Nah ini harusnya kita mau body text. Nah harusnya mengaplikasikan style ke dalam teks itu harus diklik ya, kemudian ini klik lagi ke sini, klik lagi ke situ, klik lagi ke sini, klik lagi ke situ, begitu seterusnya. Nah itu kan lama ya, belum lagi harus nyari-nyari kalau misalnya stylenya banyak. Nah untuk itu kita perlukan shortcut keys ya. Shortcut keys itu tidak ada standar untuk menentukan shortcut keys ya. Yang saya tampilkan di sini itu usul saya saja gitu, dan usul ini bukan tanpa dasar. Jadi saya mengusulkan ini berdasarkan pengalaman ya. Jadi setelah memakai Microsoft Word dari tahun berapa saya pakai Microsoft Word ya? Mungkin 90-an lah pokoknya ya. Itu kombinasi shortcut keys ini itu adalah yang paling menurut saya paling enak ketika kita untuk mengedit dokumen ya. Enaknya di mana? Nanti kita pelajari enaknya di mana ya. Nah gimana caranya bikin shortcut keys? Caranya itu kita munculkan dulu style ini, window style ini, style pane itu ya. Cara memunculkannya ini ya, Ctrl Shift Alt tekan S ya. Jadi ditekan semua nih, Ctrl Shift Alt S ya. Nah
itu on off tuh. Jadi kalau S Ctrl Shift Alt nya ditekan terus, kemudian S nya dipencet-pencet, nah itu on off gitu ya. Nah kemudian untuk body text ya, kita cari dulu tuh. Kalau misalnya di sini tidak tersedia, kita harus option, kita munculkan all styles ya. Kadang-kadang dia cuma recommended saja ya, kadang-kadang dia begini aja tuh, sedikit aja. Nah, untuk itu kita munculkan options all styles alphabetical supaya dari A sampai Z gampang nyarinya. Nah ini untuk body text ya, itu Ctrl tilde ini tanda tak hingga, itu namanya tilde ya. Tanda tak hingga ini namanya tilde ya, tanda cacing gitu. Nah itu adanya biasanya di bawah escape ya. Nah jadi untuk body text yang paling sering kita aplikasikan ya, itu saya usulkan untuk shortcut keys-nya adalah Ctrl tilde ya. Jadi caranya gimana? Caranya kita ini body text ya, kita klik di segitiganya ini, kita kemudian modify ya, terus di format sini ada yang namanya shortcut key ya. Sebentar, saya tarik dulu ke atas, format shortcut key, cus. Nah, ya, nah ini ya. Nah ini tadinya kan nggak ada nih, nah tadinya begini. Nah kamu return skip, klik aja di ini, press new shortcut key ini ya, klik dulu di situ, terus tekan Ctrl tilde, cus. Nah gitu, sampai muncul begini. Nah itu kita kemudian assign ya. Nah sebetulnya Ctrl tilde itu sudah ada shortcut key untuk prefix key. Nah, prefix ini apa namanya, kalau ini bahasa Inggris, bahasa Indonesianya imbuhan ya, prefix key. Nah kita nggak pakai gitu, jadi kita bisa pakai itu untuk kebutuhan kita ya. Jadi sekali lagi, kalau ini kalau mau delete kita delete ya. Maaf, ini harusnya di remove ya, itu di backspace. Jadi Ctrl tilde, cus. Nah, baru kita assign, baru kita close, kita oke lagi ya. Jadi nanti kalau kita buka file baru ya, misalnya ini nih project preparation ini, mau kita clear all ya. Nah mau kita apply atau kita aplikasikan ke project preparation itu style body text ya, sehingga kita tinggal tekan Ctrl tilde, cus tuh ya, itu akan mengaplikasikan style body text ke teks ini gitu ya. Nah seterusnya ini, jadi untuk ini body text ya kan, sekarang heading 1. Nah heading 1 ya, kayak ini nih, kayak ini nih, heading 1. Nah ini heading 1, ini heading 2 ya, ini heading 3 gitu ya, gitu. Nah itu kan penting tuh. Nah kita harus selalu akan pakai heading 1, heading 2, heading 3, heading 1, judul, subjudul, subjudul gitu, terus aja. Tergantung levelnya berapa kita pakai ya. Ada yang level sampai 3 tingkat tadi. Nah ini Microsoft Word itu sebetulnya menyediakan sampai 9 tingkat ya, 9 tingkat heading ya, tapi yang ditampilkan sampai 6. Nah ini harusnya begini nih, TOC 1 sampai 9. TOC itu table of content ya, daftar isi gitu. Jadi untuk misalnya heading 1
ya. Heading 1 itu mau kita buat shortcut key-nya ya. Kita klik di sini, kita modify, kita format, langsung kita shortcut key, cus. Nah, ini karena saya sudah pernah pakai gitu, sudah pernah assign, ya dia akan ada di sini. Kalau misalnya belum, nah ini kita remove dulu ya. Ctrl F1, cus. Nah sebetulnya dia juga ada ini ya. Currently assigned to toggle ribbon. Nah, toggle ribbon itu untuk menampilkan ribbon ya, ribbon yang menu yang di bawahnya tiap menu itu. Nah gitu. Tapi kan sekali lagi, kalau buat saya terutama itu nggak pakai. Saya nggak pakai ribbon, saya pakainya quick access toolbar aja. Semua sudah ada di sini. Jadi ribbon relatif nggak saya pakai. Jadi ini bisa saya pakai ya. Ctrl F1, kombinasi Ctrl F1 buat saya masih tersedia, makanya saya pakai itu dan kemudian saya assign ya. Jadi udah nggak buat toggle ribbon lagi, dia digunakan untuk mengaplikasikan heading 1. Oke. Nah, sehingga nanti kalau misalnya ini mau dijadikan heading 1, kita tinggal Ctrl F1, cus, tuh ya, gitu. Terus mau balikin lagi jadi body text, Ctrl tilde, cus, ya, Ctrl F1, Ctrl tilde, gitu ya. Jadi nanti setelah kita aplikasikan atau kita semua sudah rekam ini ya, heading 2 Ctrl F2, heading 3, heading 4. Nah, heading 1 Ctrl F1, heading 2 Ctrl F2, heading 3 Ctrl F3. Kenapa heading 4 Ctrl Shift F4? Nah, karena Ctrl F4 kalau kita nggak pakai shift ya, itu sudah di reserve atau sudah diambil oleh sistem ya. Jadi sistem Windows kalau kita tekan Ctrl F4 itu pasti mau menutup file ya. Coba aja Ctrl F4, cus, kan dia akan nanya, ini ada perubahan, filenya mau ditutup, ente mau nge-save nggak, gitu ya. Jadi ada beberapa kombinasi shortcut keys yang sudah di reserve atau sudah diambil oleh operating system atau sistem operasi, sehingga kita gigit jari ini nggak bisa pakai itu lagi ya. Jadi seperti Ctrl F4 ya, kemudian escape untuk melepaskan atribut, kemudian Alt F4 ya. Alt F4 itu menutup aplikasi. Nah, ya. Kalau Ctrl F4 itu menutup file, kalau Alt F4 itu menutup aplikasi. Ya, menutup aplikasi itu jadi kalau Microsoft Word-nya kebuka, saya mau nutup Microsoft Word-nya gitu. Kalau browser lagi kebuka, saya tekan Alt F4 ya mau nutup browsernya gitu ya. Nah, itu salah satu shortcut keys yang sudah di reserve atau sudah diambil oleh sistem, sehingga kita nggak bisa pakai lagi ya, gitu. Sebetulnya bisa dipaksakan untuk pakai, cuma akan mengacaukan operasi kita gitu ya. Jadi kita kagok nanti kalau setelah keluar dari aplikasi itu lupa lagi gitu ya, karena itu sudah dipakai sistem. Kita nggak tahu ini kita lagi ada di aplikasi atau lagi ada di sistem gitu. Itu kita kadang-kadang nggak tahu gitu. Makanya untuk shortcut keys yang sudah di reserve atau sudah diambil oleh operating system, itu baiknya kita hindari ya. Jadi Ctrl F4 yang sudah di reserve oleh sistem untuk menutup file itu kita tidak bisa gunakan, melainkan kita jadi gunakan Ctrl Shift F4 gitu ya. Oke, selanjutnya nih ada list bullet. Nah, jadi kita
kita buka aja salah satu file gitu, kita lihat yang biasanya kita sering pakai itu style apa saja gitu kan, supaya ininya shortcut keysnya nanti kita pasang semua di style yang bersesuaian. Nah, kalau dari laporan tipikal seperti ini kan kita jelas heading ya, heading 1, 2, 3 tergantung levelnya kita reserve atau kita ambil sampai heading 4 gitu ya, yang aman gitu. Sampai level 5 jarang sekali, makanya sampai 4 saja. Nah, terus kemudian body text ya kan, itu style yang paling sering. Kemudian ini apa namanya, ini harusnya nih table text gitu ya. Table text nggak ada di sini. Nah, table text nanti kita bikin ya, nanti caranya bikin. Terus kemudian caption ya, kalau caption di sini ada ya, caption. Terus kalau caption ini saya sudah ada nih, ini caption ya, Ctrl Shift Alt C ya. Terus ini nih numbering ya, numbering. Nah, ini ya, itu kan namanya nih list bullet. List bullet juga itu berlevel ya, bertingkat. Nah, jadi ada list bullet 2, list number 2. Bullet itu yang titik-titik ya, kalau yang number yang 1, 2, 3. Jadi kalau bullet itu bentuknya kayak simbol begini. Kalau number ada 1, ada A ya, ada I. Nah, ini begini. A kecil, A besar ya, sama angka Arab ya. Nah, list number. Jadi list daftar list itu bisa bulat, bisa number ya. Nah, itu juga berlevel, makanya biasanya ini ada yang di bawahnya begitu ya. Ada yang kalau ini begini, ada yang di bawahnya lagi gitu ya. Nah, begitu juga kalau ini numbering, ini ada di bawahnya lagi gini ya. Ini bertingkat dia, berlevel. Itu biasanya yang aman juga kita reserve atau kita ambil sampai 4 tingkat. Jadi list bullet satunya nggak ada ya, jadi list bullet aja, list bullet 2, list bullet 3, list bullet 4, number 2, number 3, number 4. Nah, ini bawahnya ini list continue itu adalah ketika kita ini misalnya list number 1 ya, ini adalah keterangan di bawahnya ya. Nah, itu yang namanya list continue ya. Jadi kalau ini list bullet 1, ini list continue 1. Ini list bullet 2, ini list continue 2, gitu seterusnya ya. Jadi kalimat di bawahnya baik bulleted maupun numbering itu adalah continue ya. Nah, apalagi yang biasa sering kita pakai kita lihat aja nih. Jadi heading tadi sudah, body text, heading, list bullet, list number, list continue untuk keterangan di bawahnya. Kemudian title itu untuk judul ya. Title, subtitle, caption, sama table info. Table info itu adalah ketika ini nih ya. Jadi biasanya ini adalah caption, tabelnya. Kemudian ini adalah yang kita biasa sebut dengan catatan ya. Nah, ini penting ini ya. Ada baiknya kita selalu mereserve atau mencadangkan catatan ini di semua tabel di semua bendanya. Jadi misalnya kalau dia tabel, di bawahnya ada biasanya catatan tabel. Kalau ada nih foto ya seperti ini misalnya, ini ada
info fotonya gitu ya. Ini biasanya itu kenapa penting, karena kalau tabel itu dia catatan atau sumber, kalau foto dia sumber, begitu. Jadi akan selalu ada catatan kaki di tiap benda yang bendanya ini ya. Jadi alangkah baiknya kita selalu mencadangkan satu spasi atau satu line ya, satu baris untuk semua catatan yang diperlukan ya. Jadi tiap tabel, tiap foto ya. Nanti kalau ada ilustrasi, tiap ilustrasi, nah itu harus kita kasih. Nah, kita kasih seperti ini ya. Selain untuk memberi jarak ke judul berikutnya atau teks berikutnya, itu penting untuk kita mengingatkan kita setidaknya bahwa kalau misalnya ini tabel ya, ini mestinya ada keterangannya gitu kan. Apa dia sumber, apa dia olahan, apa dia ngambil dari media lain gitu ya. Jadi table info itu saya nyebutnya table info gitu ya, supaya ini karena biasanya dia nempelnya ke tabel gitu. Oke, jadi memang yang kita perlukan untuk nge-layout itu ya cuman segini nih kira-kira ya. Body text, heading 1 sampai 4, list numbering ya, baik list bullet maupun list number itu sampai 4 juga, terus list continue, title, subtitle, caption, sudah habis gitu ya. Nah, merekam ini ya, kan kita masukin nih misalnya body text, nanti Ridwan sama Risi di Microsoft Word-nya ya, itu ini nih masukin semua ini semua ke sini ya. Jadi misalnya body text, modify, format, shortcut key, masukin ya, masukin ini. Terus nanti heading 1. Nah, itu semua hanya dilakukan satu kali saja. Selanjutnya ya, kalau sudah kita selesai masukkan ini, selanjutnya untuk misalnya kita buka file baru ya, itu sudah akan langsung bisa bekerja. Jadi kalau kita kontrol F1, itu sudah hasilnya heading 1 gitu ya. Terus kemudian kita bullet ya, terus keterangan bulletnya, terus numbering ya, keterangan numberingnya ya, heading 2 ya, heading 2 ya. Ini control tilde body text ya, terus aja. Nah, ini sehingga kita sudah bisa langsung pakai gitu ya. Kita nggak usah menampilkan lagi style paint ini ya, kita tutup aja. Kita langsung bisa memanggil, oh kalau itu adalah, kalau ini kita perlu judul, ini Ctrl Shift Alt T ya gitu. Ini heading 1 misalnya gitu. Terus saja ini body text, udah tinggal kita ikuti ini gitu, kita udah tinggal pakai. Nah, tapi itu berlaku kan, saya bilang tadi kita melakukannya ini modify, memasukkan shortcut key ini kan cuma sekali. Tapi kalau kita pindah komputer dan komputer yang kita pakai yang baru itu tidak ada, sebelumnya tidak pernah dilakukan ini ya, nggak bisa kita pakai ya. Jadi kita melakukan ini sekali, terus kemudian
ya tapi kita pakai yang kita sudah masukin itu gitu. Kalau kita pakai komputer orang, ya orang itu nggak melakukan ini, ya nggak bisa kita pakai gitu ya. Nah, jadi shortcut keys ini dilakukan cuma sekali, seterusnya langsung bisa digunakan ya. Jadi ini penting, nanti apa namanya, Ridwan Rizky coba dulu pelan-pelan ya, masukin kombinasi kunci ini ke masing-masing style. Kemudian nanti Ridwan Rizky coba pakai gitu ya. Coba pakai itu artinya bikin file baru. Nah, terus kemudian dicoba itu apa, shortcut keysnya, misalnya bullet ya, bullet 2, bullet 3 ya. Terus kemudian numbering 1, numbering 2, numbering 3, begitu seterusnya ya. Gitu, karena dari situ kita akan membiasakan diri terhadap shortcut keys yang baru kita buat ya. Kalau apa, kita masukkan ke sini tapi kita nggak kita pakai, kita tetap main ke sini saja ya, tetap maunya klik-klik di sana sini ya, akan tetap lambat begitu ya. Buat saya ngeklik begini akan lambat gitu. Karena apa? Karena nanti kalau misalnya, nah gini kan, harus scroll lagi ya. Misalnya itu list number 2, habis itu kita ketemu lagi ini heading heading 1 ya, kelamaan ya. Jadi tahu ya adanya gunanya kenapa kok kita memerlukan shortcut keys ini ya, gitu. Sementara itu pengenalan Microsoft Word yang kedua buat Ridwan Rizky. Teman-teman yang baru mau yang mulai kenal Microsoft Word, itu ini diperhatikan, ini akan sangat berguna gitu ya. Oke, sampai ketemu. Assalamualaikum.